Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Imam Abu Ahmad. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang persiapan seorang perawat untuk bekerja di Uni Emirat Arab. Hari ini saya punya tamu spesial, Mbak Iva. Ya. Terima kasih Pak Imam. Ini perawat baru yang baru 1 tahun, barusan lulus, dapat lesson di HA dari Dubai, dan banyak cerita nanti akan di-share oleh beliau bagaimana lika-likunya mendapatkan lesson di sini di Uni Emirat Arab. Karena salah satu syarat untuk bisa bekerja di sini sebagai seorang perawat yaitu harus mempunyai lesson. Nah, bagaimana syarat-syaratnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Iva. Ya. Sebelum kita mulai, silakan Mbak Iva perkenalan diri dulu. Oke, baik. Terima kasih. Saya Kustodia Gondariva. Saya berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Tapi sepanjang karir perawat saya di Jakarta, di Rumah Sakit Karolus, SIM Karolus. Kemudian saya di Rumah Sakit SIM Karolus, Sumarekon Serpong, kurang lebih 24 tahun. Setelah itu saya ke sini, ya dengan harapan saya punya license, dan akhirnya saya punya license saat ini. Gitu, Pak. Oke, selamat saya ucapkan. Ini setelah sekitar lebih dari 15 tahun, dari tahun 2005 sampai 2022, baru ada 3 orang perawat Indonesia yang datang ke sini dapat lesson. Ya. Dari dulu itu, kenapa nggak bisa banyak perawat Indonesia ke sini itu, salah satunya karena mensyaratkan yang bekerja di sini harus punya lesson dulu. Nah, itu kita nggak punya testing center di Indonesia, masalah itu. Jadi harus ke sini, setelah di sini pakai visit visa atau turis visa selama 3 bulan, melakukan tes, mungkin lulus, mungkin nggak. Nah, kalau nggak lulus selama 3 kali, pulang lagi. Nah, itu resiko tinggi, dan ya tentu saja banyak yang nggak mau. Kalau di Indonesia kan harus meninggalkan kerjaan. Gitu. Nah, kabar gembiranya sekarang bahwa kita di Indonesia udah punya testing center untuk DOH Abu Dhabi. Jadi dengan adanya testing center itu, seorang perawat dari Indonesia itu bisa mengikuti ujian, bisa mendapatkan lesson untuk bekerja di UAE sebagai registered nurse. Tempatnya di Jakarta, di Universitas Indonesia. Nanti setelah itu ada banyak lagi buka cabang, diharapkan mungkin di tempat lain, di Binawan atau di mana gitu. Nah, berhubungan dengan ini, Mbak Iva akan sharing tentang bagaimana sih, apa sih syarat-syaratnya, langkah-langkahnya apa saja. Nah, itu. Jadi, mulai yang pertama, syarat-syarat untuk bekerja di sini itu apa? Oke, baik Pak Imam. Terima kasih. Jadi, untuk menjadi seorang perawat di UAE, itu kita harus punya license. Jadi, license itu bisa sebagai register nurse. Register nurse berarti kita berangkat dari lulusan nurse di Indonesia, atau register practical nurse. Jadi, perawat D3 pun bisa bekerja di sini dengan license practical nurse. Nah, untuk mendapatkan license, tentu kita harus ikut ujian dengan beberapa persyaratan. Jadi sebelum ikut ujian, ada persyaratan-persyaratan yang harus kita miliki. Yang pertama, harus punya paspor. Kemudian berikutnya adalah ijazah. Nah, untuk ijazah ini benar-benar harus diperhatikan, karena untuk nurse kita harus punya ijazah S1 dan juga ijazah nurse. Jangan sampai datang ke sini hanya ijazah S1. Itu pasti ditolak. Kemudian untuk yang D3 keperawatan, ya sama ya, ijazah D3 keperawatan. Dan university atau tempat kita kuliah pun itu juga diperhatikan, karena pada saatnya nanti akan diproses data flow, itu semua akan ditelusuri. Jangan sampai juga bermasalah dengan dokumen terkait dengan dengan ijazah. Jadi ijazahnya jangan yang abal-abal, benar-benar itu ijazah. Karena memang akan ditelusuri sedemikian rupa, aslinya ijazah itu akan ditelusuri. Kemudian yang berikut, transkrip nilai. Jadi transkrip nilai selama kita kuliah sampai dengan praktik profesi itu juga harus kita miliki.
apa namanya ya, nilai yang setiap semester, mark sheet namanya, itu juga kita harus punya. Jadi kalau 4 tahun kuliah S1 berarti kita punya 8 semester dan transkrip nilai. Itu semuanya kita harus punya. Berikut STR. Nah, untuk STR ini kaitannya dengan pengalaman kerja. Jadi harus juga punya pengalaman kerja 2 tahun. Pengalaman kerja 2 tahun itu setelah STR berlaku. Nah, teman-teman benar-benar harus memperhatikan itu, jangan sampai karena belakangan, karena ada beberapa sedikit kendala, kita ngurus STR-nya itu di tengah jalan, sudah sekian tahun kerja, STR-nya baru ada. Itu benar-benar harus perhatikan, 2 tahun setelah punya STR, pengalamannya udah 2 tahun, seperti itu. Berikutnya adalah Basic Life Support. Jadi kita harus punya sertifikat Basic Life Support, dan ini sertifikasinya dari AHA, ya, American Heart Association. Ya. Yang punya mungkin Ambulans 118, dan ada saya nggak tahu yang lain providernya ya, bisa dicek di sana. Kemudian Good Standing Certification. Nah, Good Standing Certification ini yang mengeluarkan PPSDM, Kementerian Kesehatan. Dan untuk mendapatkan Good Standing Certification, syaratnya yang pertama kita harus jadi anggota PPNI, karena PPNI lah yang akan merekomendasikan bahwa benar orang ini, benar perawat ini adalah benar perawat Indonesia, kemudian dia akan mengirimkan rekomendasi ke PPSDM untuk mengeluarkan good standing, otomatis dengan beberapa persyaratan seperti ijazah nurse-nya, ijazah S1, kemudian juga nomor NIRA. Nah, itu harus komplit. Oke. Berikutnya adalah ijazah SMA. Ijazah SMA juga penting. Jadi ijazah SMA juga kita harus siapkan. Dan berikutnya adalah data flow report. Nah, data flow report ini untuk kalau ujian di DOH, di DOH, di Dubai, itu kita harus data flow dulu. Jadi setelah semua persyaratan ini lengkap, di DOH. Oke. Semua persyaratan ini lengkap, baru kita daftar ujian di DOS. Ya, sebentar dulu. Abu Dhabi. Oke. Syarat-syarat itu harus ditranslate bahasa Inggris. Ya, harus ditranslate dalam bahasa Inggris. Oleh terjemah yang resmi. Penerjemah yang resmi. Setelah itu, baru kita daftar data flow. Iya. Okay. Saya akan jelaskan dulu sedikit tentang data flow. Data flow itu tadi fungsinya itu untuk memverifikasi ijazah kita, sertifikat kita, dokumen yang diberikan itu asli atau enggak. Ya, jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Iva, mereka akan telepon ke tempat kuliahnya. Surat pengalaman kerja mereka akan telepon langsung ke rumah sakit. Nah, kayak gitu. Iya. Terus gimana sekarang cara ngurus data flow-nya? Oke. Cara mengurus data flow itu sebetulnya bisa pribadi atau bisa juga, kalau pengalaman saya itu company yang mengurus. Ada agensi, gitu ada agensi juga, atau company tempat kita kerja, mereka akan bantu mengurus itu. Jadi intinya cuma kita siapkan semua data itu udah ditranslate bahasa Inggris, di scan soft copy, nanti bisa secara pribadi kita ada online itu ya. Nanti juga saya bisa share linknya, atau gampangnya itu kita kasih ke agensi. Kita tinggal bayar, dan setelah 35 hari kerja insya Allah langsung dapat. Bayarnya berapa? Tanggal? Saya lupa ya. Lupa. Iya, nanti. Tapi data flow itu juga mahal dan tidaknya tergantung kesulitan mereka memverifikasi data kita. Gitu. Oke, saya kira jelas ya untuk ini. Nah, oh iya, Mbak Iva sekarang ngomong-ngomong kerja di mana? Sekarang saya bergabung di Cleveland Company. Jadi Cleveland Company ini punya beberapa home care, dan saya kebetulan memang di home care. Di sini saya bisa banyak belajar yang dulu di Indonesia nggak ada. Saya bisa belajar di sini. Tetapi intinya adalah semua yang Anda kerja di sini, semua yang Anda pelajari itu sebetulnya Anda sudah dapat di masa kuliah. Hanya bagaimana Anda mengolah kembali, belajar kembali, mengingat kembali. Jadi tidak masalah gitu ya? Nggak masalah. Oke. Ya. Jadi Mbak Iva sekarang kerja di home care. Oke. Kalau saya itu
memposting promosi home care dari dulu itu kita perlu 50 orang kayak gitu. Iya. Itu mereka pada komen, ada di rumah sakit Pak, ada di yang lain selain home care gitu. Oke. Itu kayaknya home care itu seperti apa ya di Indonesia? Saya tidak tahu. Mungkin bisa dijelaskan home care model yang di UI itu seperti apa? Oke. Menakutkan atau gimana? Atau gimana? Saya cerita dari pengalaman ya Pak. Iya. Jadi setelah saya menjalani bekerja di home care nih hampir kurang lebih 1 tahun, saya melihat bahwa ada banyak hal positifnya. Positifnya adalah ketika kita bekerja di home care, kita itu benar-benar sendiri. Kita sendiri ya. Kalau di rumah sakit tuh kita punya senior, kita punya junior, kita punya dokter, kita punya direktur keperawatan yang setiap saat kalau kita nggak tahu kita bisa tanya langsung ya. Tapi kalau di home care kita sendiri. Artinya ketika Anda kerja di home care, Anda harus siap. Siap dengan pengalaman, siap dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan juga tidak hanya sekedar pengetahuan keperawatan. Bagaimana Anda mengelola patient safety di rumah, kemudian bagaimana kita mengelola infection control, bagaimana kita memanage time kita, bagaimana kita mengelola nursing di rumah. Itu semua di tangan kita. Jadi kalau dibilang home care susah, susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ketika kita sudah menjalani, kita sudah tahu pasien kita seperti ini, kita sudah trust dengan keluarga, kita sudah trust dengan pasien, kita sudah mengerti alur pasien ini masalahnya apa, dan kita bisa melakukannya dengan baik, itu sangat mudah. Karena kita hanya ngurus satu pasien. Dan habis itu, ya sudah kita tidak hanya aktivitasnya nggak begitu banyak, tidak terlalu banyak. Dan hanya satu pasien. Ya. Dan tugasnya apa coba? Kalau misalnya satu pasien seperti itu saya, kasusnya apa, kemudian seperti, aktivitas selama kerja 12 jam atau 8 jam itu apa aja? Gitu. Oke, seperti saya sekarang, saya merawat pasien dengan cerebral palsy, imobilisasi. Jadi mobilisasi benar-benar tergantung dengan perawat. Jadi ya aktivitasnya pagi kita memandikan, kemudian dia juga punya PAG tube untuk makannya, kemudian high risk for the untuk dia aspirasi. Jadi kadang-kadang kita kasih minum juga, tapi itu kita perhatikan jangan sampai aspirasi. Kemudian karena pasien ini hanya di tempat, kemudian di kursi roda dan lain-lain, otomatis kita bantu untuk mobilisasi. Nah, mobilisasi pun tidak hanya membantu dia mobilisasi, tetapi kita harus mengatur sedemikian rupa supaya pasien ini tidak kontraktur. Walaupun memang kita ada hari-hari tertentu fisioterapi datang, dan di hari-hari fisioterapi tidak datang, kita yang harus melatih. Artinya knowledge kita untuk latihan pasien jangan sampai kontraktur, itu kita harus jalankan. Dan lain lagi adalah pasien tiduran, high risk untuk dia pneumonia. Bagaimana kita mengatur supaya pasien kita tidak pneumonia? Terus harus back tapping, harus kasih nebulisasi, gitu. Kapan nebulisasi cukup? Kapan kita menilai pasien ini nggak cukup nih nebulisasi, saya harus bawa ke dokter. Nah, itu ada di tangan kita, keputusan ada di tangan kita. Jadi ya gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Jadi resiko perawat yang ada di home care, dia harus menilai resiko kondisi pasien ini. Kalau pasiennya membaik, oke. Tapi kok saya harus bisa menilai ini pasien kalau saya nggak melakukan sesuatu, bahwa akan terjadi hal yang lebih buruk di 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, atau saya harus telepon dokter sekarang, dokter kampanye, atau saya harus bawa pasien sekarang ke rumah sakit, ke emergency. Itu ada di tangan kita. Berarti jadi benar-benar critical thinking harus tinggi. Oke. Dapat case yang mudah ya, Anda enjoy karena lebih banyak duduk, kita lebih banyak bermain aktivitas, dan juga di sini kita diasah bagaimana kita mengolah kemampuan keperawatan kita untuk bisa merawat. Seperti pasien teenager umur 15 tahun, dia punya feel juga untuk perasaan mencintai. Bagaimana kita mengcover itu untuk ketidakjalan yang negatif? Seperti jangan tampilkan foto-foto atau TV-TV yang berbau yang negatif. Bagaimana kita mengakomodir itu dengan rasa love dengan keluarga, seperti itu. Jadi kita juga harus mengerti bagaimana tumbuh kembang pasien. Kalau pasiennya orang tua, kita juga harus tahu nih perkembangan keluarga itu seperti apa. Jadi di sini ilmu kita, di sini pengetahuan kita diuji. Kalau kita bisa jalan dengan baik,
akan luar biasa gitu Pak. Oke. Menantang, betul menantang. Oke. Iya, oke. Karena harus banyak keterampilan bagaimana kita trust dengan keluarga. Nggak ngerti nggak ngerti bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab seperti itu. Iya. Pasiennya seperti ini, kita harus seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut nanti kita tentang bahasa Arab. Kembali ke tes ini. Tes bikin lesson itu susah atau enggak? Pengalamannya apa? Gimana? Nah, ini yang perlu. Terus terang luar biasa ya, tapi tertantang. Iya. Buat saya di Indonesia hampir 24 tahun kerja. Terus di grupnya teman-teman saya paling tua Pak, terus terang. Paling pintar. Kayaknya 3. Terus terang saya hanya bermodalkan zaman kuliah, ya kan, betul-betul ya saya bersyukur tempat saya kuliah dulu itu sangat strict, jadi sampai sekarang yang hal-hal penting saya masih ingat. Dan itu juga yang saya rasakan ketika saya belajar dengan Pak Imam, dapat nilai yang baik, dan puji Tuhannya juga kita dikasih jalan, kita dikasih fasilitas sama company di Indonesia, Binawan, terima kasih ya Binawan ya, gitu. Jadi semua difasilitasi. Tapi begitu sampai di sini karena ya memang di Indonesia tidak ada, jadi kita nol pengalaman ya Pak. Untuk mau ujian tuh nol pengalaman. Mau tanya ke siapa? Tanya Pak Imam. Tanya referensi tidak terlalu banyak. Jadi ya saya sempat gagal dulu. Dan bagaimana sih rasanya kalau gagal ya Pak? Nangis tapi terus ketawa. Ya udah. Tapi saya percaya. Iya. Kalau di jalan itu mulus, walaupun sendat-sendatnya sedikit, suatu saat Tuhan pasti akan kasih yang terbaik. Jadi dan perlu Tuhan, percaya diri dan semangat, keyakinan untuk sukses belajar gitu ya. Itu harus terus. Dan kita memang benar-benar belajar gitu. Belajar itu nggak hanya menghafal, tapi benar-benar harus, ini kenapa sih seperti ini? Why-nya itu harus dapat. Jadi tidak hanya menghafal, tapi benar-benar harus mengerti. Gitu. Jadi ya susah-susah gampang atau susah-susah? Susah-susah gampang, dan ternyata setelah dijalanin bener ya gampang Pak, gampang banget. Gitu. Gini, kalau pas nggak lulus susah. Nah itu hikmahnya apa itu? Karena kurang belajar atau gimana? Atau unlucky kayak gitu? Gimana? Faktor laki ya. Ya oke. Salah satunya faktor laki juga, karena soal itu mereka punya banyak bank soal dan tipe soalnya macam-macam. Dan tinggal ya dapat yang mana gitu kan. Kemudian yang kedua, belajar itu juga penting. Kesiapan kita belajar. Jadi belajar itu tidak hanya di satu part, tapi semua harus kita pelajari. Karena soalnya itu kita nggak tahu nih mau keluar yang mana gitu kan. Jadi benar-benar kita harus siap. Dan ini kita ditantang untuk mengingat kembali yang lalu. Dan soalnya itu pada umumnya bukan soal hafalannya, soal praktikal. Terapan gitu ya. Terapan semua. Jadi ya benar-benar kalau kita praktiknya di Indonesia nggak benar ya nggak bisa ngerjain soalnya gitu. Tapi kalau kita benar-benar praktiknya benar dan ya textbook, kita pasti bisa. Pasti bisa, teman-teman saya sudah mengalami, saya yakin pasti bisa. Jadi tinggal mau belajar yang benar-benar belajar, pasti bisa. Ya, jadi intinya belajar, semangat, dan yakin. Berdoa yang penting juga. Berdoa juga, ya betul. Oke. Pak. Oke. Kesempatan untuk ujian sampai lulus di DOH itu berapa kali dan gimana? Oke. Untuk kesempatan di DOH ujian, jadi kita bisa ujian 3 kali. Kalau nggak lulus? Kalau nggak lulus, jadi misalnya ujian pertama tidak lulus, ujian kedua tidak lulus di tempat yang sama, misalnya di DOH, ujian ketiga tidak lulus, kita tidak bisa ikut ujian lagi. Artinya, close kesempatan kita untuk ikut ujian di DOS. Jadi, ada alternatifnya. Pertama, ikut ujian di DOS. Kedua, ikut ujian lagi di DOS. Belum juga lulus, kita bisa move ke tempat lain. Ke tempat lain ya. Oke, ke DSA. Nanti kita di sana juga 3 kali ujian, 3 kali kesempatan. Ya, jadi untuk kesempatan ujian hanya 3 kali ya. Kalau saya yang tahu misalnya DOH 3 kali nggak lulus itu udah di blacklist, bisa mau ujian lagi ke DOH itu setelah 1 tahun. Kayak gitu. Tapi di sini ada 3 pilihan atau 4 pilihan. Ada 4 jenis lesson, Mbak. DOH lesson, DHA,
DOH itu Department of Health Abu Dhabi. Oke, dulunya Health Authority Abu Dhabi. Yang mau bekerja di Abu Dhabi, lisensinya DOH. Kemudian DHA, Dubai Health Authority. Bagi yang mau bekerja di Dubai, itu harus ikut ujian lisensi di Dubai. Oke. Ya. Terus sekarang ada yang baru lagi, Dubai Medical City. Itu di free zone. Itu sekarang banyak rumah sakit baru di free zone di Dubai yang nggak pakai pajak, nggak pakai apa, free ownership 100% dari foreigner gitu, ya. Wow. Jadi kalau punya modal, kita bisa mendirikan rumah sakit di free zone. Nah, itu ada lisensinya sendiri. Namanya Dubai Medical City di MCC license. Oke. DOH, DHA, DMCC. Satunya lagi yang terakhir MOH, MOHAP, Ministry of Health and Prevention. Nah, itu untuk perawat yang bekerja di pemerintah di Northern Emirates, di Sharjah, selain di Dubai sama Abu Dhabi. Iya. Nah, itu. Jadi ada alternatif yang banyak. Jadi kalau nggak lulus 2 kali di DOH, bisa pindah ke DHA. Kalau nggak lulus di DHA, bisa ke DMCC. Kalau nggak lulus, bisa ke MOH. Tapi duitnya banyak. Tapi nggak usah takut, karena senior kita udah banyak nih yang ikut ujian, jadi kita bisa tanya. Sekarang alhamdulillah udah punya teman-teman yang udah lulus dan punya pengalaman. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang berminat, kita akan bantu. Pasti. Oke. Terus kembali lagi ke yang kerja. Iya. Masalah bahasa Arab. Iya. Bisa diceritakan ini? Oke, terima kasih. Jadi untuk pengalaman saya sendiri, saya nol ya, saya nggak ngerti bahasa Arab. Tapi puji Tuhan, waktu di Binawan kita sedikit dibekali, dan di sini bahasa Arab memang diperlukan, tapi bukan nomor 1. Yang nomor 1 adalah bahasa Inggris. Dan kita bisa belajar private selama kita bekerja, karena lingkungan kerja kita di home care itu pada umumnya keluarga itu bahasa Arab, jadi kita bisa belajar dari sana. Belajar sendiri gitu ya? Juga belajar sendiri. Terpaksa ya. bisa? Terpaksa bisa. Sedikit pasti bisa. Oke, jadi yang utama tetap bahasa Inggris, bahasa Inggris untuk bisa lulus ujian itu. Ya, untuk ujian dan untuk laporan juga pakai bahasa Inggris. Ya, laporan juga pakai bahasa Inggris, semua file bahasa Inggris. Semua file pakai bahasa Inggris. Ya. Oke, jadi bahasa Arab nggak masalah ya, walaupun nggak masalah. Nggak perlu bahasa Arab juga nggak apa-apa gitu. Nanti udah sampai sini nangis-nangis sebentar tapi bisa gitu. Ya. Oke. Terus tentang masalah keamanan, mungkin banyak yang takut, banyak itu dengar-dengar image orang Arab itu kasar atau gimana beda cara ngomongnya, budayanya kayak gitu, gimana itu? Sebagai seorang perempuan khususnya gitu ya. Ya, untuk saya sendiri, pengalaman saya di sini, buat saya UAE itu sangat aman ya, sangat aman. Kemudian untuk kerja di home care, nggak usah takut, karena company memfasilitasi kita dengan aturan yang mereka buat ketika company join dengan pasien di rumah. Jadi ada agreement yang mereka harus tanda tangani, bahwa ada poin-poinnya macam-macam, bahwa kita itu kerja, benar-benar kerja sebagai perawat, tidak sebagai pembantu, gitu ya. Jadi ada poin-poinnya yang ada agreement antara company dengan pekerjaan perawat. Mengerjakan pekerjaan profesional perawat. Jadi hanya itu. Lalu ini kalau perempuan jalan ya, saya terus terang, saya lebih takut jalan di Tangerang daripada saya jalan di sini. Itu sangat aman, karena saya suka ke gereja, saya kemana-mana saya pergi, itu benar-benar jalan sendiri. Kadang saya pulang malam, saya nggak punya perasaan takut. Dan kita bisa telepon, bisa call polisi kapan aja, dan mereka akan datang sangat cepat gitu ya. Dan itu yang membuat kita safety. Dan berikutnya lagi, ketika saya sakit COVID ya, luar biasa pemerintah mengcover, apalagi Anda perawat, dan saya ditempatkan di hotel. Anda punya license, saya nggak punya license. Pada saat itu saya belum punya license, tetapi saya ditempatkan di tempat yang baik, di hotel, istirahat, hanya tidur, makan, dan di provide makanan yang begitu luar biasa. Dokter datang periksa 2 minggu. 2 minggu di hotel, tinggal tidur, makan, tidur. Tiap hari diperiksa dokter, dikasih obat, luar biasa servisnya. Jadi nggak usah takut.
rasanya perawat itu kayaknya bangga deh jadi perawat karena kita di apa ya? Kayaknya didahuluin gitu, dihormatin. Waktu kemarin juga apa namanya? Expo 2020 free kan? Kita masuk ke sana free, luar biasa. Penghargaan untuk perawat itu luar biasa di sini. Dan juga gajinya juga lumayan ya Pak. Lumayan. Oh iya, jadi ingat ini gaji perawat yang punya license dan yang nggak punya license gimana? Ada bedanya? Yang nggak punya license kurang lebih 15 sampai 20 juta karena ada juga yang kasih 20 juta tapi rata-rata sekitar 15-16 juta. Itu yang nggak punya license. Yang nggak punya license. Tapi ketika kita punya license itu bisa sampai 10.000 Pak, 10.000 sampai 12.000 ya. Jadi hampir 40 jutaan, 40 juta lebih. Itu di swasta ya? Di swasta. Di swasta Pak. Iya. Mbak Iva di swasta. Iya. Pak Imam di apalagi di negeri. Ada banyak sekali ya. Sekarang ini ada beberapa tambahan lagi. Kalau sudah punya license itu kesempatan kerjanya di mana saja? Banyak Pak. Jadi kita sebenarnya perawat tuh harus bangga. Banyak sekali kesempatan di sini yang Anda bisa kerja sebagai perawat register nurse. Saya di home care, bisa juga di kayak di medical center seperti klinik, atau juga di rehabilitasi center, bisa juga kerja di sekolah, bisa juga kerja di rumah sakit, bisa juga kerja di ambulans. Terus di mana lagi? Banyak ya Pak. Ya, itu di sekolah ya. Di sekolah ya. Di hotel juga. Jadi di hotel juga. Di kapal pesiar juga saya pernah tuh. Saya pernah apply di kapal pesiar. Bisa juga. Bisa juga di kapal pesiar dan mereka hire sangat itu juga. Di penerbangan juga dan mereka hire sangat besar. Itu. Dan di sini Pak, agensi untuk keluar itu banyak sekali. Kesempatan untuk keluar ke UK. Nah, saya punya teman-teman nih banyak nih, habis mereka setahun 2 tahun selesai kontrak ke UK, ke USA. Jadi bisa lompat, bisa ke sana itu kita punya linknya banyak. Jadi sangat mudah. Jadi salah satu keuntungan apa ya bekerja di sini karena di sini memang sistemnya udah standarnya internasional, recognized by UK, US gitu ya. Licensingnya di sini, mereka itu banyak agensi dari Amerika atau dari UK datang ke sini, rekrut orang-orang yang sudah pengalaman bekerja di sini. Biasanya yang seperti itu orang Filipina, ya, atau orang Indonesia masih belum banyak, ya. Belum banyak. Dan mungkin ini nanti ada ya Pak. Ada. Amin. Ya, syaratnya di sini 2 tahun, mereka cuma datang interview, kamu mau kerja di mana? Udah jalan, cuma tinggal tes itu atau IELTS. Ya. Habis itu di sana nanti dibantu ujiannya juga, tapi kalau udah ujian lulus di sini itu gampang. Di sana tuh. Terus gajinya juga? Gajinya lebih banyak lagi, tapi capeknya lebih banyak juga katanya. Iya. Oke. Oh ya, terus tentang masalah budaya ini mungkin tadi Mbaknya sempat ke gereja atau gimana. Untuk orang-orang yang non Muslim gimana itu di sini? Mereka itu orang Arab itu memperlakukan gitu gimana? Saya benar-benar ampun Pak, ya ampun, luar biasa. Saya ngalamin ya Pak. Ketika saya mau daftar, yang saya cari gereja ada nggak sih gitu kan? Ternyata ada. Lalu setelah di sini saya mengalami, itu luar biasa. Mereka orang Arab sendiri itu sangat terbuka gitu ya. Pemerintah pun sangat memfasilitasi. Jadi nggak peduli amat gitu mau lu gereja, lu mau Muslim, lu mau Hindu, Buddha, mereka sangat menghormati, sangat mengcover kebutuhan kita gitu kita sangat aman untuk ke gereja, kita sangat aman untuk berdoa. Yang Muslim ke masjid, yang non Muslim berdoa. Jadi nggak ada kekhawatiran. Bebas gitu ya. Di sini juga banyak orang Hindu, kalau total jumlah penduduk di sini orang Arab itu kan sebenarnya minoritas. Itu cuma 15-20%. Nah ya itu. Mungkin orang Kristennya lebih banyak, Muslimnya lebih banyak, orang Hindu, orang dari India itu kebanyakan orang Hindu, orang Kristen juga banyak. Ya. Mungkin kalau di total, nggak ada statisnya, tapi kayaknya orang Muslimnya lebih sedikit. Ya. Di sini juga toleransinya bagus, terus nggak ada isu masalah keagamaan seperti di tempat kita rame-rame itu nggak ada. Jadi sangat Muslim aman. Non Muslim nggak masalah bareng-bareng di sini. Iya. Luar biasa. Keren.
Jadi teman-teman gimana nih? Tertarik? Harusnya tertarik ya, karena ini sudah difasilitasi tempat ujian di Indonesia, tinggal nyiapin dokumen, semangat belajar pasti lulus. Oh ya, sebagai tambahan ini ya, ketika testing center itu ada, itu ternyata bukan hanya untuk perawat, ya, untuk dokter, untuk farmasi, untuk dietitian, fisioterapi, semuanya ada di situ. Jadi teman-teman dari bidang yang lain selain perawat juga silakan kalau mau mencoba bekerja di luar negeri ya. Kemarin itu banyak teman-teman farmasi nanyain. Nah, sekarang bisa daftar di Indonesia dulu untuk ujian. Kalau udah punya lisensi, udah lulus, datang ke sini banyak sekali kesempatannya. Iya, mungkin itu sharing video kali ini. Terima kasih Mbak Iva atas sharingnya. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman Indonesia semakin tertarik dan semakin banyak perawat Indonesia yang go internasional, yang mendunia. Gitu. Berkat bantuan Pak Imam. Iya, luar biasa. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iva. Sampai jumpa dengan video dengan topik yang lain. Mungkin dengan Mbak Iva nanti kalau ada update akan saya panggil lagi. Terima kasih Mbak Isa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.